Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, subhanallah. Kalian udah semangat nih ya mau belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan Rohani pimpin doa ya. Mari kawan-kawan. Mari. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu mau absen kalian ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Dede Fatan. Sakit, Bu. Oke. Uyum. Ya, Uyum ada. Amel. Ya. Nur Farida. Ada, Ya. Bu. Saida. Ya. Ninda. Hadir, Bu. Adit. Adi Purnomo. Selfie. Hadir. Oke. Fuad. Hadir. Rohani. Hadiro. Aldo. Hadir. Nila. Hadiro. Leni. Khairuddin. Hadir, Bu. Imas. Tidak hadir. Kenapa Imas? Sakit. Oh sakit. Nanti kalau udah 3 hari jangan lupa ditengok ya. Siap, Bu. Vidya Dida. Iya, Ya. hadir. Oh itu. Oh, iya Oh, ada. ada. Jahat. Zidni. Ya ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, sekarang Ibu mau periksa kerapian baju kalian ya. Silakan kalian berdiri dulu ya. Siap, Bu. Sok dirapikan dulu. Nah, ini KM nih sudah bagus nih, Rohani sudah bagus. Ya, Leni pakai dasi. Iya, Bu. Ya. Oke, Bella juga sudah bagus. Nila, bajunya dimasukin Nila. Masukin ya, masukin. Siap. Ya. Oke. Bandung. Zidni, kamu tidak pakai kaos kaki. Nanti lain kali pakai ya. Oke. Gimana sih? Oke, sekarang sambil kalian masih posisinya berdiri, kita tepuk semangat dulu ya. Siap, siap, Bu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangat ayo. Semangat. Semangat. Oke, silakan kalian duduk lagi. Makasih, Bu. Oke. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mereview materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin, ada yang tahu materinya tentang apa? Saya, Bu. Ya, Bella, apa? Tentang pembelahan sel. Oke, pembelahan sel. Sekarang Ibu ingin tahu siapa yang tahu macam-macam pembelahan sel? Saya, Bu. Iya, Nila, apa Nila? Ada mitosis, meiosis. Oh. Amitosis siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, apalagi Nila? Mitosis adalah pembelahan sel secara langsung. Siapa yang tahu tentang mitosis? Saya, Bu. Iya, silakan. Mitosis adalah pembelahan sel yang identik dengan sel induknya, Bu. Betul sekali. Kalau yang meiosis siapa nih yang Saya, tahu? Bu. Ya, Leni. Meiosis itu pembelahan selnya, hasilnya itu tidak identik dengan induknya. Tidak identik dengan induknya. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan perbedaan di antara keduanya nih? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rohami dan Ya, Leni, Bella, Bu. silahkan. Saya akan menjelaskan perbedaan antara meiosis dan mitosis. Kalau mitosis itu jumlah anaknya itu sama dengan induknya. Kalau Ya. yang meiosis itu jumlah sel anakan akan sama dengan induknya. Setengahnya dari jumlah induknya. Nah, oke. Kalau mitosis jumlahnya adalah sama dengan jumlah induknya. Iya. Kalau yang meiosis jumlahnya adalah Setengah dari sel induknya. Oke, siap. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pembelahan sel. Tapi contohnya yaitu ada di salah satu proses, yaitu tentang apa? Sudah ada di papan tulis nih, tentang apa? Spermatogenesis. Spermatogenesis Dan dan oogenesis. Oke, betul sekali. Nah, spermatogenesis sama oogenesis ini erat kaitannya sama kehidupan. Coba, kenapa makhluk hidup bisa memiliki keturunan? Siapa yang mau jawab nih? Nila, Bu. Ya, Nila, silakan. Iya, Bu, untuk mempertahankan hidupnya, Oke. kehidupan dia. Oke. Untuk melanjutkan keturunan juga. Nah, melalui apa sih? Melalui reproduksi. Iya, reproduksi. Nah, apa aja yang berperan tuh? Ada apa? Sperma. Sel ovum. Sama sel ovum, betul sekali. Apa itu sel sperma? Ibu pengen tahu nih. Siapa yang udah belajar nih? Saya, Bu. Ya,
sok silakan Sel Bella. sperma itu sel yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Oke, kalau yang sel ovum nih siapa yang tahu? Hei Bu, Iya, sebaliknya, gimana? sebaliknya. Iya sebaliknya Bu. Tadi kan Sebaliknya itu apa? sel yang hanya dimiliki oleh betina atau Perempuan. perempuan. Oke, Ya. bukan buat kita semua ya. Oke, sekarang Ibu mau menyebutkan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan salah satu contoh proses dari pembelahan sel yang ada di tubuh manusia maupun pada hewan, yakni apa? Spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian siswa itu mampu menjelaskan apa itu fase-fasenya juga di spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian nanti kalian juga akan diminta menjelaskan hasil dari fase pembelahan sel pada spermatogenesis dan pada oogenesis gitu. Hari ini juga kita akan belajar berkelompok. Nanti menggunakan metode jigsaw. Nanti kalian akan ada tim ahli dan tim kelompok yang awal. Nanti kalian akan saling berdiskusi ya. Jangan lupa kita harus menghargai pendapat Orang lain. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian buka buku paket kalian halaman 54. Ya, dibuka. Oke. Di sana ada materi tentang pembelahan sel, yakni spermatogenesis dan Oogenesis. Oke, kita akan membagi kelompok-kelompok belajar. Nanti akan ada tim ahli dan ada tim awal. Nanti kita berhitung dulu ya. Sok, dimulai dari Leni. 1, 2, 1, 2. Oke, silakan. Yang bernomor sama, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bella, silakan ke sini. Kita satu kelompok. Oke, siap. Oke. Dibuka di halaman 54 itu ada materi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Oke, setelah diberi gambaran oleh Ibu, nanti kalian akan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kalau untuk yang kelompok pertama, kalian akan membahas mengenai spermatogenesis. Leni bisa membahas mengenai tentang mitosisnya, dan Bella bisa menjelaskan mengenai proses miosisnya. Nanti kalian bisa saling bertukar pikiran. Begitu pula dengan kelompok 2, yakni kelompok yang oogenesis. Genesis. Siap. Oke, masih tetap dibuka di buku halaman kalian mengenai spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel gamet. Adanya pada sel gamet dan adanya pada sel jantan. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk sel sperma. Oke, dilanjut. Untuk yang spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini nantinya sel sperma yang sudah matang nantinya itu akan mengalami proses apa? Proses Mitosis. mitosis. Nah, proses mitosis ini anak-anak bisa dilihat bahwasanya yang tadinya sel sperma itu bersifatnya diploid itu akan mengalami proses pembelahan mitosis. Kemudian akan menjadi spermatosit primer. Nah, dari spermatosit primer ini yang masih berjumlah diploid itu akan membelah secara meiosis, yakni meiosis yang pertama akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Tapi jumlah selnya itu, tadi kita ingat-ingat bahwa jumlah selnya itu ada berapa? Setengah dari Induknya. Maka yang tadinya indukannya adalah diploid, maka dia akan berubah menjadi yang sel yang haploid. Nah, spermatosit sekunder ini setelah mengalami proses pematangan akan masuk ke meiosis yang kedua. Dia akan berubah menjadi spermatid. Spermatid ini akan mengalami proses pematangan. Nah, proses pematangan ini akan mendapatkan sel sperma yang sifatnya apa? Haploid. Nah, sel sperma ini, dari satu sel sperma ini akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, ini untuk yang spermatogenesis ya. Untuk yang oogenesis ini, dari sel ovum yang matang di dalam ovarium, itu proses terbentuknya oogenesis ini terjadi di ovarium. Dari sel ovum yang sudah matang ini akan mengalami oogenesis. Pertama, sel ovum ini juga akan mengalami proses mitosis. Nah, proses mitosis ini akan mendapatkan hasil yaitu oosit primer. Oosit primer ini sifatnya adalah diploid karena dia hanya membelah secara mitosis.
setelah menjadi oosit primer, nanti dia akan menjadi oosit sekunder melalui proses apa? Meiosis yang pertama. Jumlah hasil selnya kalau kita lihat di sini adalah apa? 2. Adalah karena sudah mengalami meiosis, maka jumlah selnya adalah haploid. Haploid. Setelah itu, dari oosit sekunder ini dia akan mengalami proses pembelahan meiosis yang kedua. Nah, proses pembelahan meiosis yang kedua ini akan berbeda. Karena apa? Karena nantinya dari oosit sekunder ini berdasarkan meiosis yang kedua akan berubah menjadi ootit. Ootit ini adalah satu sel yang ukurannya jauh lebih besar dibanding sel-sel yang lainnya. Kalau ini kan ukurannya jauh lebih kecil. Karena apa? Nantinya dia itu akan, ada yang tahu, terdegradasi. Kenapa sih dia tidak menjadi telur asli saja? Karena ukuran dari badan polar ini tidak sebesar ootit yang akan menjadi sel ovo. Maka dia akan terdegradasi menjadi badan polar. Nanti setelah mengalami proses pematangan, maka hasil dari oogenesis adalah satu sel telur dengan 3 badan Polar. Nah, badan polar ini akan Degradasi. Oke, kita lanjutkan ya. Dari oogenesis ini nanti setelah ibu jelaskan, nanti kalian silakan berdiskusi, mangga sesuai kelompoknya masing-masing, sesuai kelompok yang spermatogenesis dan sesuai kelompok yang oogenesis. Nanti kalian juga boleh bertanya ya, sok silakan kalian dimulai saja diskusinya ya. Kami pada sebagai laki-laki yang akan mengalami mitosis. Terus itu spermanya itu Awal dari proses oogenesis itu kan, nah abis oogenesis terus membelah secara mitosis, menghasilkan sperma. jadi oosit primer. Nah terus abis itu membelah lagi jadi oosit sekunder. Kita mengalami mitosis. Tapi yang primer itu masih 2N, sedangkan yang sekunder Gimana, itu Nila? masih Kan sel haploid. sperma yang Ya, matang kemudian habis itu Ya gimana Nila? nah habis oosit sekunder, nah jadi itu tuh mengalami pembelahan meiosis, pembelahan ya jadi 3, tapi yang satunya itu gede, yang tiganya, yang tiganya itu kecil. Nah yang kecil-kecil itu nanti akan terdegradasi. Nah, betul sekali. Oke. Tadi ibu sudah memberikan waktu selama 5 menit ya, cukup ya diskusi. Sekarang kalian akan menjadi seorang tim ahli. Silakan kalian bertukar dengan teman teman antar kelompok. Silakan Bella, kamu bertukar di belakang, dan Rohani silakan kembali. Jadi nanti kalian akan saling berdiskusi ya mengenai materi yang telah dijelaskan, baik tentang spermatogenesisnya maupun tentang oogenesisnya ya. Silakan bisa dimulai ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit, cukup ya? Cukup, Bu. Ya, silakan. Nih spermatogenesis kita udah jadi sama ibu tuh nih, yang proses pembentukan sel gamet pada laki-laki yang menjadi apa tuh yang disebut sebagai sperma gitu tuh. Terus jadi prosesnya itu terjadi di tubulus nidifilus. Terus yang sperma itu yang matang akan mengalami mitosis dan disebut sebagai Kenapa sih bisa jadi 2N terusan pindah ke N? soalnya kan kalau pembelahan mitosis itu kan dari apa tuh Oogenesis. dari oogenesis. dari seperti diploid itu. terus jadinya Ya, jadi oogenesis. haploid karena kan jumlah sel anakan itu akan setengah dari Ini jumlah sel kayak yang indukan. ini nih. Oh, Iya. oke. Nah, seperti ini ya, nanti juga Lanjut, cara lanjut. itu Nah, berbeda. sekarang gantian aku ya. Oke, Nah, siap. pembelahan apa sih oogenesis? Nah, oogenesis ini terjadi Yang di matang. ya terjadi di ovarium. Beralih ke Sudah? oosit sekunder. Ya, Udah Bu. Oke, siap. Sepertinya tadi sudah 5 menit ya. Oke, sekarang siapa nih yang mau mengkomunikasikan atau memberitahu, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi? Silakan. Ya, Spermatogenesis. Leni, kamu mau menjelaskan tentang spermatogenesis yang tadi?
Ya Bu, sebisanya aja ya. Ya, silakan. Len banget Len. Boleh, duduk juga tidak Duduk apa-apa. aja Bu. Spermatogenesis itu pertamanya itu berasal dari sel sperma Oke. dengan jumlah sel 2N atau diploid Bu. Iya, Nah, terus akan mengalami mitosis yaitu Mm-mm. pembelahan. Kemudian menjadi spermatosit primer. iya. Kemudian membelah lagi menjadi 2 yang dinamakan meiosis 1. Menjadi haploid yang disebut spermatosit sekunder. Oke. Nah, untuk yang oogenesis nih, siapa yang menjelaskan? Nil. Ya, Nila, silakan Nila. Maju ya Nila. Ya, Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan proses oogenesis. Proses oogenesis ini berawal dari ovum. Nah, dari ovum ini akan mengalami pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini akan menjadi oosit primer, yaitu masih diploid atau 2N. Kemudian dari oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis yang menghasilkan 2 oosit sekunder. Kemudian dari satu oosit sekunder yang sebelah kanan akan menghasilkan 2. Yang satunya berukuran besar, yang satunya kecil. Sedangkan yang di sininya, yang sebelah kirinya itu menghasilkan 2 lagi, yaitu sama-sama ukurannya kecil. Dan kemudian yang besar ini Disebut apa ini? ootit. Oke. Nah, kemudian yang tiganya ini Disebut. disebut badan polar. Nah, ketiga badan polar ini akan mengalami degradasi. Oke. Karena apa ukurannya? Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil dari yang ootit sekunder. Oke, siap. Terima kasih. Sekunder ya. Oke, baik. Sekarang ada yang bisa membantu Ibu untuk menempelkan sesuatu? Bisa bantu. Silakan. Oke, baik. Nah, dari proses penjelasan yang tadi bahwasanya ada yang proses pembelahan secara mitosis sama proses pembelahan meiosis. Untuk proses pembelahan secara mitosis ini kan kita sudah mengetahui bahwasanya tahapannya itu ada 4. Ada apa saja? Ada metafase, anafase, telofase. Oke, baiklah. Tapi sebelum itu kalau yang di mitosis itu terjadi apa? Fase. Terjadi ada apa fase apa aja? Fase G1, sintesis sama G2. Oke. Nah, kita akan masuk mengenai proses meiosis yang tadi. Kenapa sih Bu hasilnya itu setengah dari jumlah induknya? Kenapa sih Bu ada yang berubah menjadi badan polar? Bukan semuanya menjadi sel ovum. Nah, ini kita akan menjelaskannya. Nah, dari yang meiosis yang pertama, dari kita ambil contoh yang apa? Maunya spermatogenesis atau oogenesis? Oogenesis. Oke. Nah, yang pertama ini ada proses yang terjadi di antaranya di meiosis yang pertama itu ada profase yang pertama. Sebelumnya kita mengetahui bahwasanya antara meiosis yang pertama dengan meiosis yang kedua itu tidak terjadi proses interfase. Jadi proses interfasenya itu hanya terjadi pada saat mitosis yang pertama kepada meiosis yang pertama. Jadi dari meiosis yang pertama ke meiosis yang kedua ini tidak terjadi. Iya. Ibu jelaskan yang profase dulu ya. Di profase ini, di profase yang pertama pada proses meiosis ini awalnya benang-benang gelendong ini akan terbentuk. Nah, kenapa ini ada benang-benang gelendong? Benang-benang gelendong ini ditarik oleh sentromer. Sentromer ini yang ada di dalam sel, nanti dia akan menjadi kutub. Nah, kutub ini akan menarik kromosom yang ada di dalamnya. Nah, pertama pada profase ini setelah terbentuknya gelendong ini nanti sel kromosom-kromosom ini akan memendek. Setelah itu akan masuk ke proses metafase. Sudah terbentuk apa? Kinetokor atau kutub. Nanti masing-masing kromosom yang sudah memendek tadi dia akan berkumpul di badan ekuator. Nah, kromosom yang telah berkumpul di badan ekuator ini nanti mereka akan berjejer. Setelah berjejer, mereka akan masuk ke proses anafase 1. Di proses anafase 1 ini mereka akan menuju badan kutub masing-masing. Tentunya sudah mengalami proses pembagian secara genetik. Nanti setelah menuju ke badan kutub masing-masing, nanti akan masuk kepada telofase. Nah, di proses telofase ini sudah terlihat bahwasanya selnya ini sudah mau membelah menjadi 2. Bisa dilihat ya seperti ini. Nanti benang-benang spindle atau benang-benang kutub ini yang menarik
masing-masing badan ekuator ini nanti mereka akan menghilang, kemudian akan mengalami sitokinesis. Sitokinesis itu apa? Sitokinesis adalah proses pembentukan sitoplasma atau proses pembagian sitoplasma antara dua sel yang akan terbentuk nanti. Kemudian dari proses meiosis yang kedua ini akan membentuk dua sel anakan, yaitu yang sama-sama sifatnya haploid dan yang haploid. Nah, masing-masing sel hasil dari proses meiosis yang pertama ini, atau kalau kita kaitkan dengan oogenesis ini, adalah ootid sekunder yang nanti hasilnya ada ootid, ada badan polar. Nah, masing-masing dari hasil dari meiosis yang pertama ini akan masuk ke meiosis yang kedua. Perbedaannya apa sih antara meiosis yang pertama dengan meiosis yang kedua? Pada proses meiosis yang kedua ini tidak terjadi interfase. Kemudian yang kedua, prosesnya itu tidak pada saat di metafasenya itu ada yang berubah. Untuk profase kedua itu nanti mereka biasa aparatus gelondongnya itu akan terbentuk, kemudian kromosomnya itu akan memendek. Kemudian akan masuk ke proses metafase. Di proses metafase ini yang tadinya pada awal di meiosis ini itu proses pembelahannya itu secara vertikal, maka untuk yang di meiosis yang kedua ini proses pembelahannya itu secara horizontal atau menyamping. Nah, bisa dilihat nih di gambar perbedaannya. Kemudian untuk yang di anafase ini hasilnya sama. Nanti masing-masing kromosom yang telah membelah ini akan menuju kutub masing-masing atau ke kinetopor masing-masing. Setelah itu akan menuju ke pembelahan berikutnya, yaitu telofase kedua dan sitokinesis. Maka nanti hasilnya pada oogenesis itu ada satu ootid atau nanti akan mengalami proses pematangan menjadi ovum, dan tiga badan polar itu karena ukurannya kecil, kemudian dia tidak memiliki ukuran yang sama sesuai dengan ootid, maka dia akan mengalami degenerasi atau melebur. Maka nanti dari hasil oogenesis itu bukan 4 sel telur, akan tetapi hanya 1 sel. Oke. Sekarang ibu ingin kalian menyimpulkan materi hari ini. Ya, silakan Nila. Ya, Bu. Ya. Berdiri dong Nila. Semangat nih, semangat. Ibu kan baik. Ya, silakan Nila. Iya, jadi pembelahan itu ada 3, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, 3 itu terjadi di sel sperma dan sel telur. Nah, di sel sperma, Oh tidak, kalau amitosis hanya ada pada sel bakteri atau mikroorganisme saja. iya Bu, sedangkan yang mitosis dan meiosis itu terjadi di sperma dan sel telur. Iya, Oke. bisa terjadi di keduanya. Nah, yang mitosis pembelahan pertama ya Bu, pertama dulu, yaitu di sel sperma dulu. Nah, di sel sperma ini Apa? Ya, silakan lanjut Nila. oke Bu, diam ya. Tadinya misalkan mah dari yang Nah, yang di sel sperma ini awalnya itu spermatogenesis, terusan ke jadi sperma, terusan ke spermatid primer, kemudian ke spermatid sekunder, kemudian menjadi 4 sperma. Nah, kemudian yang pembelahan di sel telur itu yang pertama terjadi oosid, salah Bu, oosid. Nah, oosid primer, kemudian jadi oosid sekunder, kemudian jadi oosid. Nah, habis itu menjadi 3 badan polar dan 1 oosid sekunder. Nah, yang oosid sekunder ini akan menjadi sel telur, dan yang ketiga badan polar ini akan mengalami degradasi. Oke, bagus sekali Nila. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu punya soal evaluasi ya buat kalian. Minta tolong Rohani, tolong dibagikan. Nih, tolong Bella, tolong dibagikan kepada teman-teman. Nah, di situ sudah ada 10 soal. Kalian jawab 10 soal ini mengenai proses pembelahan sel, dan salah satu contohnya yakni tentang spermatogenesis dan oogenesis. Ya, jangan nyontek ya. Iya, jangan Ibu jangan kesini Bu, akunya malu. Iya. Waktunya sudah habis. Sudah Bu. Tolong Rohani dikumpulkan punya teman-temannya juga. Nah, ini adalah soal
hasil belajar kalian hari ini. Untuk itu ibu nanti akan nilai, kemudian supaya ibu mengetahui bagaimana hasil belajar kalian. Setelah ini nanti ibu punya PR buat kalian, tapi PR ini untuk pengayaan ya, supaya ibu mengecek apakah kalian ini sudah benar-benar paham mengenai materi yang dijelaskan oleh ibu. PR-nya ada di halaman 59. Sebelum itu, beranak pinak PR-nya ibu nih. nah sebelum itu ibu punya games buat kalian untuk bahan evaluasi juga. Silakan, siapa yang mau maju? Leni. Ya, Leni, silakan. Ya boleh berdua juga tidak apa-apa. Nanti ada yang menempelkan, ada juga yang Semangat guys. membantu. Silakan. Nanti aku bantu. Nanti semuanya kebagian ya. Silakan dipilih. Nanti jangan lupa Nila juga nyoba, Bella juga nyoba. Yang lain juga nyoba ya, jangan lupa. Siap, Bu, siap, Bu. Ya, boleh. Agak naik aja nggak apa-apa. Terus Hani jangan lama-lama Hani. Ya. Oke, dilanjut. Ya, siapa lagi yang mau mencoba? Bella, Bu, Bella. Ya, Bella, silakan Bella. Rank Maju. 1 di kelas. Ayo semuanya maju. Bella sama aku aja. Yang benar. Ini. Ya, gitu. Jangan ketukar ya, mana meiosis 1, meiosis 2. Oke, disusun, jangan lupa. Sudah? Oke, siap. Yeay. Selesai. Tepuk. Oke, baik. Tepuk tangan ya. Ini adalah proses apa yang paling atas? Meiosis. Meiosis Meiosis yang pertama. Pertama. Iya. Ini Profase, anafase, bukan. metafase, metafase, megafase, teofase. Oke, kalau yang ini Meiosis 2 tapi yang Profagia. sama-sama meiosis yang Kedua. Oke, siapa yang tahu sitokinesis itu apa? sama aja kayak membentuk itu nggak sih? Sitoplasma. Oh iya, Jadi pembentukan tadinya kan bergabung, nanti sitoplasma ini akan berbagi. Nah, itu prosesnya disebutnya sitokinesis. Sitokinesis. Seperti itu ya, anak-anak. Ya, Iya, Bu. Oke, PR-nya tadi halaman berapa? 59. Oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kalian sudah sangat semangat sekali. Jangan lupa besok PR-nya dikumpulkan. Nanti PR-nya dikumpulkan ke KM aja ya. Siap Ibu. Ya, nanti ke kantor ibu. Tetap semangat jadi pembelajar dan tetap jadi pembelajar yang baik. Ibu akhiri, ibu mohon maaf ya. Waktunya sepertinya agak lebih. Selamat istirahat makan siang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.